keresahan di kita adalah si pandemi ini mempengaruhi keimanan. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah nih kali ini kita bisa mulai berbagi lagi, Kang, ya. Insya Allah. Kita mulai berbincang-bincang lagi. Setelah kemarin video pertama kita ingin memperkenalkan soal rumah terapi kita, hari ini kita akan mulai bincang-bincang sedikit perihal apa yang sedang kita alami hari ini, kan? Fenomena hari ini, gitu kan. Termasuk banyak pasien kesini itu bermulanya atas ketakutan itu, nah, atas kegelisahan itu, atas keresahan yang sedang dialami banyak orang. Masih bersama kami di Rumah Terapi 1, Rumah Terapi Saraf dan Tulang. Insya Allah kali ini tetap bersama Bapak terapis kita, senior terapis kita, Pak Dhani. Ya. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas perihal imunitas, kan? Ya, baik. Dengan judul menjaga imun lewat iman. Nah, bisa kita sepakati, kan, ya? Kita sepakati semua bahwa hari ini siapapun itu di negara manapun sedang mengalami fenomena yang sama, keresahan yang sama, yaitu kita sedang menghadapi pandemi COVID ini, ya. Setelah dulu namanya sudah corona, kemudian jadi COVID, sekarang jadi berubah lagi, gitu kan, ya, dengan bermacam-macam varian, gitu kan, ya. Sehingga dengan pandemi ini sudah pasti mempengaruhi kesehatan, sudah pasti. Ya, kesehatan. Kemudian sosial juga sudah pasti. Ya. Dan pastinya juga adalah ekonomi. Mulai jadi keresahan di kita adalah si pandemi ini mempengaruhi keimanan. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang akan pertama kita bahas itu dari sisi si virusnya ini, kan? Ya, kita semua setuju, ya, kita semua sepakat bahwa pandemi ini sudah terjadi, gitu kan, ya. Dari segala aspek itu sudah sangat terpengaruhi. Gitu. Mungkin sudah banyak dari kedokteran, dari teori-teori ilmiah menjelaskan soal virus. Nah, kita pengen tahu nih dari sudut pandang penyehat, ya, dari terapis, gitu kan, ya, dari sisi herbal, virus itu seperti apa, kan? Gimana? Baik, bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, teman-teman. Baik, kita langsung aja tentang virus, ya, tadi, ya. Virus. Betul. Baik, sebelumnya mohon maaf sebetulnya karena virus ini tentu sebuah membutuhkan keilmuan yang spesifik tentunya. Betul. Jadi untuk mengetahui bagaimana bentuk siklus, tentu itu ada ilmu yang lebih spesifik. Tapi kita akan membahasnya hanya sebatas sangkutannya kepada pandemi ini, gitu ya, kesehatan ini, ya. Jadi kita garis bawahi virus ini berdampak atau mempunyai hubungan sebab akibat terhadap kesehatan manusia saat ini, gitu ya. Tapi mengenai yang virus itu apa-apanya, ya mungkin ada yang lebih ada ilmunya, ya. Tetapi yang kalau kita secara umum, virus itu tidak bisa dihitung tentunya, ya. Betul. Kalau misalkan makhluk Allah itu tidak ada yang mampu untuk mengetahuinya, baik itu jasad renik, bakteri, virus, semuanya tidak akan bisa terdata lah, gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah itu, virus itu kan sebetulnya sudah ada sejak manusia ini, kehidupan ini mulai.
dari dulu. Dari dulu pasti. Ya. Insya Allah karena sudah ada keterangannya di Allah itu menciptakan seluruh manusia dan seluruh jagat raya ini, alam semesta ini sudah diciptakan, termasuk mungkin si virus ya. Tetapi apakah kita harus mengetahui virus ini lebih detail tentang spesifikannya? Ya sebagian untuk ilmuwan boleh. Tetapi untuk sistem kesehatan ini, karena kesehatan ini milik seluruh umat, milik seluruh masyarakat dunia. Jadi harus bisa dimengerti oleh seluruh komponennya dan bisa menjadi ketika ada opini ini harus dimengerti juga. Nah, intinya ketika memahamkan tentang virus ini berdampak ke tubuhnya dengan benar, akan dibentuklah nanti pemahaman yang benar di tengah-tengah masyarakat. Mungkin tidak seperti yang sekarang seperti ini. Kalau sekarang ini terlalu diopinikan ke virusnya gitu ya, fokus ke virusnya. Sementara korelasi virus dan tubuh manusia ini dan bagaimana penanganan yang sebenarnya ini jarang sekali dibahas. Nah akhirnya terbentuklah tadi ketakutan yang berlebihan. Betul. Berlebihan. Dari situlah masalahnya mungkin kenapa si pandemi ini yang kita mengalami ini berdampak ke aspek semuanya tadi. Iya. Nah, gitu mungkin itu gambaran secara ini. Untuk yang pertama, virus itu betul ada. Ada, pasti ada. Dan virus itu adalah makhluk Allah. Betul. Iya. Berarti kita sepakati tidak ada yang kita bantah dan tidak ada yang kita istilahnya ragukan lagi bahwa memang virus ini memang sudah ada. Bahkan dari dulu pun sudah ada. Seperti halnya virus influenza, flu misalnya. Dan yang lainnya. Dan lainnya gitu. Nah, atau mungkin di kemudian hari diketemukan lagi yang lebih hebat dari ini gitu. Betul. Cuma karena akal kita yang lemah belum mampu mengungkap, menganalisa seperti itu. Oke. Itu mungkin teman-teman yang pertama bahwa kita sepakati bahwa virus ini memang ada. Betul. Kemudian memang betul fenomena hari ini kita lebih melihat dari sisi virusnya. Betul. Kita lebih fokus melihat COVID-nya, virusnya gitu kan ya, tanpa kita melihat dari sisi kita gitu. Antara sebab akibat, terus bagaimana sih prosesnya ke tubuh dan bagaimana tubuh ini meresponnya. Artinya jadi harus lengkap. Harus lengkap. Baik, itu kita sudah sepakat bahwa virus itu ada dan virus ini adalah makhluk Allah. Ya. Kemudian yang kedua nih, kitanya nih, ngebahas soal kitanya. Tadi virusnya, bukan ranah kita lah ya untuk yang lebih detailnya. Mungkin kita sepakat saja bahwa virus itu memang ada dan itu makhluk Allah. Kemudian dari sisi kitanya adalah dari segi sistem tubuh nih ada di kita, yang merespon dengan adanya virus. Seperti apa tuh? Baik. Jadi sebetulnya teman-teman semuanya pasti sudah paham ya. Apalagi yang berkecimpung di dunia kesehatan, bahwa kesepakatan yang disepakati dunia bahwa kesehatan itu pengaruh yang paling besar terhadap sistem tubuh ini adalah tadi sistem non fisik. Adapun fisiknya itu hanya 10% dari bagian keseluruhan. Nah, si virus ini bagian dari yang 10% saja yang mempengaruhi sistem tubuh tadi. Jadi jadi begini, jadi ada 90% itu yang sifatnya dia dapat mempengaruhi kesehatan manusia itu non fisik, yaitu berupa spiritual, emosional, mental, yang secara kita bisa ungkapkan lah non fisik lah, gangguan yang sifatnya mempengaruhi sistem tubuh. Yang keduanya adalah yang fisik tadi. Fisik itu yang tadi baik itu virus, bakteri, pola makan, terus gaya hidup, itu adalah bagian yang 10% mempengaruhi sistem tubuh kita. 90 berbanding 10. Dan virus itu bagian dari 10% saja. Bagian dari 10%. Mungkin cuma 1% atau 2% berdampak ke tubuh itu. Kalau kita
Di yang 10% itu dipecah-pecah lagi, yang mempengaruhi tubuh itu paling mungkin berdampak. Hanya 0, bisa saja. Ternyata yang paling besar itu adalah berasal dari non fisik atau bisa dibilang dari diri kita sendiri badannya. Ya. 90% itu datangnya dari diri kita sendiri. Betul. Dari pemikiran sebenarnya, itu dari segi emosi, ketakutan. Nah, ketakutan. Nah, 90% itu yang sangat mempengaruhi ke dalam sistem tubuh itu adalah non fisik tadi. Dari diri kita sendiri sebenarnya gitu kan. Dan dari pihak luar atau dari virus, bakteri dan lain-lain itu hanya sekitar 10%. Dan 10% itu bagian dari masih bagian dari 10% itu virus itu. Jadi lebih kecil dari 10%. Nah, artinya kecil sekali berdampaknya ke tubuh. Oke, siap. Nah, 2 bahasan ini saja dulu. Yang pertama mungkin kita kenal dulu, sedikit mengenal lah. Mungkin untuk referensi teman-teman bisa lebih banyak membaca di jurnal-jurnal di internet dan lain-lain atau di media massa yang lain perihal soal virus itu seperti apa. Akan tetapi kita sepakati virus itu ada, kemudian virus itu adalah makhluk Allah ya. Kemudian yang kedua soal sistem tubuh tadi ya, bahwa yang mempengaruhi ke kita itu istilahnya ada 90 berbanding 10 ya. 90% itu non fisik, meliputi emosional, pemikiran, dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian yang 10% itu fisiknya. Dan virus itu posisinya ada di bagian dari 10%. Iya, betul. Jadi kita tarik dulu sejarah, misalkan ini sejarah. Dulu terkenal kan namanya Ibnu Sina. Ada kenal kalau di barat itu Avicenna. Itu beliau itu bapak kedokteran ya. Betul. Yang dipakai sekarang. Beliau terkenal tuh yang kata-kata bijak beliau bahwa separuh kepanikan itu adalah separuhnya penyakit, ketenangan adalah separuh obat. Jadi beliau kenapa bisa seperti itu? Beliau dulunya mengadakan riset. Jadi riset karena beliau adalah seorang dokter pada saat itu, beliau melakukan riset dengan percobaan 2 ekor kambing dan 1 serigala. Nah, 1 ekor kambing itu masing-masing terpisah nih dalam satu kandang, tidak disatukan, terpisah. 1 ekor kambing ini tidak melihat si serigala, jadi dia tidak melihat serigala. Yang 1 ekor kambing yang ini dia dihadap-hadapkan dengan serigala. Yang satu tidak melihat, yang satu diperlihatkan. Lalu beberapa minggu ke depan dia dievaluasi, apa yang terjadi? Ternyata yang tidak melihat serigala dia tetap hidup, gemuk. Tetapi yang melihat serigala di depannya dia mati. Nah, apa penyebabnya? Padahal dua-duanya sama-sama sehat tadinya. Karena dilakukannya riset tersebut, yang satu karena kambing itu melihat seekor serigala ketakutannya berlebih sehingga dia tidak mau makan, menjadi ketakutan berlebih, akhirnya dia mati. Iya, betul. Tapi yang satu karena dia tidak melihat serigala ini sebuah ancaman, dia enjoy saja makan rumput, akhirnya lumpuh. Nah, disitulah terjadi kesimpulan bahwa separuh penyakit itu, separuh kepanikan itu adalah separuh penyakit. Separuh kepanikan itu adalah kepanikan itu separuh penyakit. Kepanikan itu adalah separuh dari penyakit. Ketenangan separuh obat. Ketenangan separuh dari obat. Nah, makanya itu ada korelasinya dengan sekarang. Nah, sebetulnya apakah sekarang itu pandemi ini virusnya yang hebatnya